bahas partai semifinal SEA Games cabang sepak bola SEA Games 2017 antara tuan rumah Malaysia dan Indonesia. Pertandingan berlangsung Sabtu pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan pertemuan yang akan sangat berat buat Indonesia karena selain main di Malaysia, kita harus kehilangan 3 pemain kunci. Yang pertama Hansa Muyama, kedua Muhammad Hargianto, ketiga striker Marinus Wanewat. Jadi ya memang sepak bola itu permainan kolektivitas, tapi hilangnya pilar ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan tim. Hansa Muyama mungkin perannya akan digantikan oleh Andi Setio berduet dengan Ricky Fajrin, sedangkan untuk posisi bek sayap kanannya kemungkinan besar Putu yang punya naluri defensif lebih baik daripada Gavin Kwan. Sedangkan untuk posisi bek sayap kiri kembali ditempati Rezaldi Hehanusa bek Persija yang pada pertandingan terakhir melawan Kamboja absen karena akumulasi kartu. Untuk tengah, posisi Hargianto ini sangat vital karena biasanya dia yang mengalirkan bola, dia yang menjaga ritme permainan. Memang Evan Dimas motor serangan skuad Garuda Muda, tapi Hargianto lah sebenarnya yang membuka celah di pertahanan lawan lewat umpan-umpan terobosannya. Jadi hilangnya Hargianto ini akan sangat berpengaruh. Penggantinya akan sangat berat tugasnya. Kemungkinan yang akan main Hanif Syahbandi, tapi kualitas umpan, visinya ya kita harapkan bisa muncul pertandingan Sabtu besok. Untuk pertemuan Indonesia-Malaysia sendiri lebih banyak 4 pertandingan terakhir Indonesia belum pernah menang dalam waktu normal. Pertemuan terakhir bulan Juli di Pra Piala Asia U23 2018 yang berlangsung di Thailand, Indonesia malah kalah 0-3. Tapi yang harus dicermati adalah selepas kalah dari Malaysia itu, kita tidak pernah kalah 7 pertandingan beruntun. 7 pertandingan itu Indonesia menang 4 kali, imbangnya 3 kali. Jadi setelah kalah dari Malaysia, kita hantam Mongolia 7-0, kita tahan Thailand 0-0, kita tahan lagi Thailand di SEA Games 1-1, kemudian kita hantam Filipina 3-0, kalahkan Timor Leste 0-1, tahan imbang Vietnam 0-0, sampai yang terakhir kemarin menang 2-0 atas Kamboja. Jadi tren inilah yang diharapkan terus berlanjut melawan Malaysia nanti. Kalau menurut saya ini justru sebuah keuntungan ya. Di pembukaan SEA Games Sabtu pekan lalu, Menpora sempat menemukan ada bendera kita yang dipasang terbalik di buku pedoman. Itu kalau menurut saya bisa jadi bahan bakar untuk memompa semangat pemain gitu. Ketika kita dipermalukan lewat di luar arena, kita bisa balas mereka di dalam arena. Inilah saatnya. Jadi akan lebih sakit menurut saya jika Indonesia bisa memanfaatkan itu untuk menyingkirkan tuan rumah Malaysia. Apalagi prestis sepak bola rasanya masih lebih tinggi daripada cabang-cabang lainnya. Ini pula yang diakui oleh dokter timnas. Saya sempat berkomunikasi dengan beliau. Jadi salah satu keunggulan pemain timnas kita di SEA Games sekarang adalah mereka punya kekompakan dan semangat juang yang sepertinya tidak terbatas. Jadi faktor-faktor itu akan bisa menutup hilangnya 3 pilar timnas Indonesia yang tadi sudah disebutkan. Ya, Malaysia pasti akan punya keuntungan main di depan puluhan ribu supporternya sendiri.
Mereka juga sudah pernah juara SEA Games 2011 dengan pelatih yang sama, Datuk Ong Kim Sui. Mereka tahu bagaimana caranya mengeluarkan kelemahan-kelemahan Indonesia seperti kontrol emosi yang kurang. Pemain-pemain Malaysia sangat mahir, ditambah kualitas pemain inti dan pengganti Malaysia ini bisa dibilang merata. Jadi faktor tuan rumah akan sangat membantu Malaysia. Tapi jika kita bisa menahan mereka tidak cetak gol selama di babak pertama, kemungkinan besar kita akan bisa mencuri hasil di babak kedua. Syaratnya ya 45 menit pertama kita tidak kebobolan, dan itu akan menimbulkan rasa frustasi di benak para pemain Malaysia. Persentase pertandingan menurut saya Malaysia unggul tipis 55-45 atas Indonesia karena faktor-faktor tadi, tuan rumah, pernah juara, punya kualitas pemain yang merata meskipun persiapan mereka juga terseok-seok, tapi mereka punya keuntungan itu, sedangkan kita ditinggal 3 pemain yang notabene pilar di tim kita. Skor kemungkinan 1-1 dan akan berlanjut ke babak adu tendangan penalti. Demikian ulasan yang bisa saya berikan. Saksikan terus berita-berita di channel YouTube Warta Kota Production. Saya Eko Priyono. Salam olahraga.